Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hari Raya Idul Adha selalu identik dengan menyembelih hewan kurban, baik itu kambing, sapi, ataupun kerbau. Ibadah kurban tidak akan pernah lepas dari kisah Nabi Ibrahim alaihissalam beserta anaknya Nabi Ismail alaihissalam. Saat itu Nabi Ibrahim alaihissalam tega mengakhiri hidup anak kesayangannya sendiri. Tentu saja perintah menyembelih anak sangatlah berat dirasakan bagi orang tua. Orang tua mana yang tega membunuh anak yang telah dinanti sekian lama? Lantas kenapa harus Nabi Ismail yang jadi kurban sembelihan Nabi Ibrahim alaihissalam? Bagaimana kisah Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail melewati ujian ini? Kali ini inilah kita akan mencoba membahas kisah Nabi Ibrahim menyembelih anak kesayangannya, yaitu Nabi Ismail. Mengapa umat Islam melakukan ibadah kurban? Para sahabat pernah bertanya mengenai kurban kepada Rasulullah. Wahai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, apakah kurban itu? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, kurban adalah sunnahnya bapak kalian Nabi Ibrahim. Hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Majah. Bagi orang yang mampu tentunya bisa melaksanakan kurban, apalagi ibadah ini jelas-jelas terdapat dalam Al-Quran. Sesungguhnya kami telah memberikan nikmat yang banyak, maka dirikanlah sholat karena Tuhanmu dan berkorbanlah. Al-Quran Surat Al-Kautsar ayat 1-2. Ibadah kurban adalah salah satu sedekah yang sangat istimewa, sebab kurban dilakukan hanya pada waktu-waktu tertentu saja. Berbahagialah bagi orang pengkurban, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengampuni dosanya. Hal ini sesuai dengan sabda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Fatimah, berdirilah dan saksikanlah hewan sembelihanmu itu. Sesungguhnya kamu diampuni pada saat awal tetesan darah itu dari dosa-dosa yang kamu lakukan. Dan bacalah, sesungguhnya sholatku, sembelihanku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan semesta alam. Hadis riwayat Abu Daud dan At-Tirmidzi. Mengapa Nabi Ismail alaihissalam yang akan disembelih? Nabi Ibrahim alaihissalam pernah kurban 1000 ekor domba, 300 ekor sapi dan 100 ekor unta. Ia pun dikagumi banyak orang, bahkan malaikat pun takjub dengan kurban yang dipersembahkan itu. Menerima kekaguman itu, Nabi Ibrahim alaihissalam berkata, kurban sejumlah itu bagiku belum apa-apa. Demi Allah, seandainya aku memiliki anak laki-laki, pasti akan aku sembelih karena Allah dan aku korbankan kepadanya. Saat itu istri Nabi Ibrahim alaihissalam, Siti Sarah, tidak kunjung hamil. Sarah pun menyarankan kepada suaminya untuk menikahi Siti Hajar yang tak lain adalah budaknya. Setelah menikah dengan Hajar, doa agar dikaruniai anak pun akhirnya terkabul. Allah Subhanahu wa Ta'ala mendengarkan doa Nabi Ibrahim alaihissalam. Oleh karena itu beliau namakan anaknya Ismail, yang artinya Allah telah mendengar. Ini sebagai ungkapan Nabi Ibrahim alaihissalam karena dianugerahi keturunan setelah sekian lama. Dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan bahwa saat anaknya lahir, Nabi Ibrahim alaihissalam sudah berusia 86 tahun. Nabi Ismail pun tumbuh dengan baik, kira-kira usia 7 tahun. Ada yang mengatakan sekitar 13 tahun yang diperintahkan untuk disembelih. Mulanya Nabi Ibrahim alaihissalam bermimpi, dan dalam mimpinya ia mendengar, "Hai Ibrahim, penuhilah nazarmu." Awalnya beliau ragu apakah itu benar-benar perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala atau dari setan. Keesokan harinya ia merenungkan mimpi itu. Kemudian malam berikutnya Nabi Ibrahim alaihissalam kembali bermimpi hal yang sama. Paginya beliau yakin kalau mimpi itu berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malam berikutnya lagi Nabi Ibrahim alaihissalam kembali bermimpi hal yang sama. Setelah 3 kali berturut-turut bermimpi hal yang sama, ia pun bertekad untuk melaksanakan janjinya itu. Dalam riwayat lain disebutkan bahwa setelah mimpi pertamanya, Nabi Ibrahim alaihissalam menyediakan 100 ekor domba gemuk. Namun domba-domba itu dilalap api. Setelah mimpi kedua, beliau menyediakan 100 ekor unta, tapi api kemudian membakar unta itu kembali. Pada mimpi ketiganya, seolah-olah ada orang yang berseru, "Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkanmu agar menyembelih putramu Ismail." Nabi Ibrahim alaihissalam langsung terbangun dan memeluk Nabi Ismail. Nabi Ibrahim alaihissalam sangat sedih dan menangis dalam waktu yang lama. Setelah mengetahui perintah itu, Nabi Ibrahim alaihissalam pun bersiap menyembelih anaknya. Tibalah tanggal 10 Zulhijjah yang merupakan hari disembelihnya Nabi Ismail alaihissalam. Orang yang pertama didatanginya adalah istrinya Hajar. Beliau menyuruh istrinya agar mendandani anaknya karena akan dibawa bertemu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Ismail alaihissalam pun dipakaikan baju yang paling bagus, dipakaikannya minyak rambut dan disisir rapi.
Hari itu setan sibuk menggoda Nabi Ibrahim alaihissalam agar tidak melakukan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun tentu saja setan gagal. Setan pun tidak pernah menyerah. Makhluk terkutuk itu mendatangi Siti Hajar dan mengatakan, "Mengapa kau hanya duduk-duduk tenang saja padahal suamimu membawa anakmu untuk disembelih?" Usaha itu pun gagal oleh iblis mendatangi Nabi Ismail alaihissalam dan berusaha menggoda Nabi Ismail alaihissalam. Usaha itu pun kembali sia-sia, sebab Nabi Ismail alaihissalam begitu patuh terhadap perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana kedua utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala melewati ujian? Saat di Mina, Nabi Ibrahim alaihissalam pun jujur kepada anak yang sangat disayanginya itu. Percakapan keduanya diabadikan dalam Al-Quran. Ibrahim berkata, "Hai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu, maka pikirkanlah apa pendapatmu." Ia menjawab, "Hai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Insya Allah kamu akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar." Al-Quran Surat As-Safa'at ayat 102. Nabi Ibrahim alaihissalam sangat lega mendengar jawaban dari anaknya tersebut. Ia mengucapkan syukur berkali-kali. Sebelum disembelih, Nabi Ismail alaihissalam memiliki permintaan kepada ayahnya. Nabi Ismail alaihissalam meminta agar tangannya diikat agar tidak meronta-ronta saat pedang menyentuh lehernya. Ia juga meminta agar ayahnya menajamkan pisaunya agar maut lebih cepat menjemputnya. Kemudian baju yang dikenakannya diminta agar diserahkan kepada ibunya. Permintaan terakhirnya agar tidak ada anak-anak sebayanya yang diajak ke rumahnya, agar ibunya tidak sedih karena akan teringat kepada Nabi Ismail alaihissalam. Saat akan dipakai menyembelih, pedang itu terpental. Nabi Ismail pun meminta ikatan yang ada di tangan dan kakinya dilepaskan supaya malaikat menyaksikan ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya Nabi Ismail tidak jadi disembelih. Ia diganti dengan kibas yang bulunya panjang, tebal dan keriting. Hal ini juga disebutkan dalam Al-Quran. Lalu kami panggil dia, "Wahai Ibrahim, engkau telah membenarkan mimpi itu. Sesungguhnya demikianlah kami memberikan balasan kepada orang-orang yang baik. Sesungguhnya ini benar-benar suatu ujian yang nyata, dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar." Al-Quran Surat As-Safa'at ayat 104 hingga 107. Melihat kejadian ini, malaikat Jibril sangat kagum pada kedua hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala atas keimanannya. Malaikat penyampai wahyu itu pun berkali-kali bertakbir. Mengenai hewan pengganti Nabi Ismail alaihissalam, Ibnu Abbas mengatakan bahwa kibas itu adalah hewan kurban dari hadiah putra Nabi Adam alaihissalam yang dipelihara di surga. Imam Ibnu Katsir menambahkan bahwa menurut pendapat mayoritas ulama, pengganti Nabi Ismail alaihissalam adalah kibas atau kambing besar warna putih, berwarna hitam, memiliki tanduk yang besar, dan bulu bagian atasnya berwarna merah keemasan. Tindakan Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam adalah bentuk ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka mengetahui bahwa manusia harus taat dan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sangat paham bahwa dia tidak akan menghinakan manusia dengan cobaan dan tidak akan mengenai manusia dengan cobaan. Hal ini termaktub dalam Al-Quran. Daging-daging unta dan darahnya itu sekali-kali tidak dapat mencapai keridhaan Allah, tapi ketakwaan dari kamulah yang dapat mencapainya. Demikianlah Allah telah menundukkannya untuk kamu, supaya kamu mengagungkan Allah terhadap hidayahnya kepada kamu, dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang berbuat baik. Al-Quran Surat Al-Hajj ayat 37. Apapun akan dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam jika menyangkut perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, makanya dia rela menjadikan anaknya kurban. Itulah kisah ketakwaan Nabi Ibrahim alaihissalam kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang sampai rela Nabi Ibrahim alaihissalam menyembelih anak kesayangannya Nabi Ismail alaihissalam. Allahu alam bisawab.